Perhatian, video ini berisi tips merakit sepeda berdasarkan pengalaman pribadi. Video ini bertujuan agar budget hingga proses perakitan sepedanya berjalan efisien dan efektif. Buat kalian yang malas nonton video ini dari awal, langsung saja sana, skip ke menit ke-8. Oke, jadi kalau misalkan kita mau rakit sepeda itu, kalau untuk versi saya itu kita punya beberapa step ya. Step yang pertama itu teman-teman cari atau tentukan dulu konsep sepedanya. Jadi konsep sepeda ini itu mau dibuat seperti apa? Contohnya misalkan teman-teman mau bikin sepeda model BEM MTB vintage, atau dibikin road bike, atau di model sepeda downhill ataupun sepeda komuter. Tentuin aja konsepnya. Jadi konsep sepeda itu penting karena itu nanti akan menentukan bagaimana arah kita itu untuk merakit sepedanya gitu. Terus yang kedua itu teman-teman tentukan anggarannya, jadi tentukan budgetnya. Nah, kalau kita tentukan anggaran atau budget itu kan masing-masing orang punya anggarannya masing-masing, mau 1 juta, 2 juta, atau mungkin 10 juta, atau bahkan di bawah 1 juta pun itu sebenarnya itu terserah teman-teman mau menentukan anggaran ngerakit sepedanya seperti apa. Tentunya kalau anggarannya minim ya mungkin kita bangunnya harus nyicil dulu ya, nyicil dulu bikin apanya dulu. Tapi kalau memang anggarannya sudah ada, oh ini saya mau rakit sepeda anggarannya 2 juta misalkan, atau 1 juta atau 3 juta, itu mungkin teman-teman bisa langsung belanjakan sesuai dengan kebutuhan nanti pas ngerakit sepedanya itu mau dibuat seperti apa. Terus teman-teman yang ketiga itu tentukan part yang mau dipasang ya, spare partnya. Jadi part-part sepeda yang mau dirakit di dalam sepedanya nanti itu apa aja ya, mulai dari setangnya, mulai dari sadel, crank, segala macam. Itu teman-teman sesuaikan dengan anggarannya, karena pasti nanti itu part sepeda yang teman-teman ingin beli itu pasti akan menyesuaikan dengan anggaran sama konsep sepedanya. Contoh misalkan ya, teman-teman mau bikin konsep sepeda itu komuter ya, komuter bike itu kan rata-rata yang ada di video-video yang sering kita jumpai itu kan pasti dia stangnya itu model-model yang agak nekuk ke belakang gitu, apa ya namanya ya, kayak stang-stang model jengki gitu, atau nanti sepedanya dikasih keranjang kayak gitu-gitu ya. Jadi kan teman-teman nanti sisihkan anggaran untuk beli keranjang atau beli stangnya itu ya. Part itu pasti nanti akan sesuai dengan yang namanya konsep dan juga anggaran. Ya, ini nggak bisa kebolak-balik teman-teman. Terus yang keempat itu teman-teman tentukan tools ya, tools untuk merakitnya atau peralatan atau perlengkapan yang untuk merakit sepedanya. Untuk memasang partnya itu menjadi sepeda utuh, itu teman-teman tentukan toolsnya. Contoh nih, teman-teman mau masang headset nih, mau masang headset sepeda itu kan ada yang namanya kunci headset, tapi kunci headset misalkan nggak punya, ya teman-teman bisa pakai kunci Inggris kalau saya gitu ya, pakai kunci Inggris biasa gitu bisa. Terus kemudian teman-teman misalkan butuh obeng buat masang bottle cage atau apa gitu, itu nanti teman-teman tentukan toolsnya. Tools ini itu nanti akan menyesuaikan dengan part yang ingin teman-teman pasang, dan tools ini saya pikir harganya itu nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau mau cari yang bermerek mahal ya ada gitu loh. Tapi kalau untuk sesuai kebutuhan kita, yang penting bisa buat masang dan bisa berfungsi dengan baik ketika untuk masang, itu banyak kok di marketplace, dan yang jual paketan pun ada gitu. Contoh kayak misalkan kunci buat buka rantai, kunci sprocket, terus kunci masang BB ya, terus kemudian kunci L ya. Biasanya kunci L itu banyak banget kita gunakan kalau pas kita rakit sepeda. Itu ada semua teman-teman di marketplace, kalau mau beli itu ada semua. Dan ini nanti itu akan berguna dan pasti akan berfungsi dengan pas ya, ketika teman-teman sudah menentukan partnya, part yang mau dipasang apa, nanti alatnya itu akan menyesuaikan dengan partnya.
Nah, kalau yang poin ke-1 sampai poin ke-4 sudah dipenuhi, teman-teman itu nanti tinggal melakukan perakitan ya. Perakitan itu nggak ada tips khusus buat saya ya. Dalam artian, saya juga bukan seorang builder profesional gitu ya. Saya bukan perakit profesional handal gitu ya. Saya juga dulu kalau sepeda itu ya pokoknya punya gitu aja. Nah, akhirnya saya mencoba untuk merakitnya sendiri dan alhamdulillah bisa berhasil gitu kan. Dan saya juga lihat tutorial itu banyak dari YouTube, terus kemudian saya cek di Google, saya juga sering buka Pinterest seperti itu. Dan insya Allah itu nanti semua itu ada di situ. Teman-teman bisa melakukan perakitan itu dengan modalnya itu adalah sabar ya. Sabar, kemudian nikmati prosesnya. Ya kalau kita masang sepeda atau merakit sepeda itu dengan sabar, terus kemudian prosesnya kita nikmati, itu kan harapannya nanti pas teman-teman sudah jadi sepedanya digowes itu kan wah sepedanya punya nilai historis tersendiri gitu kan. Ini dulu saya ngerakit sepedanya 2 bulan, waduh saya dulu merakitnya harus nabung dulu sekian-sekian lah, itu kan sebuah nilai historis yang tidak ternilai teman-teman. Jadi sabar ketika merakit dan nikmati aja prosesnya. Kalau memang butuh waktu lebih lama, terutama buat teman-teman yang eh, apa namanya waktunya sempit, waktunya nggak terlalu senggang, ya teman-teman cuma bisa ngelakuin di akhir pekan, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Sepeda saya dulu yang pertama itu saya ngabisin waktu 2 bulan loh sebenarnya. Ya di videonya kurang lebih sekitar 10 menit, tapi realitanya saya ngerakit itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Mulai dari ngumpulin part, ngecek caranya masang, sampai kemudian sepedanya jadi itu 2 bulan. Tapi ya itu, dan saya menikmati prosesnya dan alhamdulillah kalau saya bisa, teman-teman di rumah pun juga pasti bisa. Nah, setelah poin 1 sampai poin ke-5 itu sudah diselesaikan, teman-teman, yang terakhir itu kalau kita ngerakit sepeda, teman-teman perlu melakukan yang namanya cek dan recheck ya. Cek artinya apa? Setelah kita rakit ya sepeda itu cobaan gitu loh. Cobaan kendarai ya kayu gitu ya. Kecuali kalau kalian ngerakit cuma buat pajangan doang ya. Tapi masa ada sih yang ngerakit cuma buat pajangan doang gitu kan? Saya pikir kan pasti dicoba. Apakah jalannya itu sudah center, sudah enak gitu. Apakah gearnya itu masih bunyi ketek-ketek atau rantainya kurang pas atau stangnya kurang kurang center. Itu kan teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman nyoba sepedanya dan belajar. Biasanya sih saya kalau ngetes itu pakai ya. Kalau pas tak tumpai gitu ya guys, pas tak tumpai gitu, saya gitu, saya itu los tang gitu, los tangan atau lepas tangan gitu ya, lepas tangan gitu. Oh, sepedanya masih goyang ke kiri, ke kanan, oh berarti kurang pas. Hubungannya biasanya kalau sepeda kurang center itu antara frame-nya nggak center ataupun banyak masangnya kurang pas atau sama stang. Cuman itu toh, ya, nanti itu bisa disesuaikan. Buat kalian yang males ngikutin video ini dari awal, ini saya sudah siapin rangkuman dan juga kesimpulannya ya. Jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses perakitan sepeda itu adalah: 1, teman-teman tentukan dulu konsep sepeda yang akan dirakit. Contohnya misalkan mau ngerakit model MTB, sepeda komuter, gravel bike dan lain sebagainya ya guys. Yang kedua, teman-teman tentukan budget dan anggaran sesuai dengan isi kantong dan dompet kalian masing-masing. Yang ketiga, tentukan part-part yang akan dicari ataupun yang akan dibeli ya. Pastikan part-part ini itu sudah sesuai dengan konsep dan juga budget kalian sebelumnya. Yang keempat, teman-teman tentukan tools dan peralatan yang akan nantinya digunakan untuk proses perakitan sepeda dan pemasangan sepedanya. Pastikan tools-toolsnya itu sudah sesuai dengan part yang akan dipasang. Yang kelima, teman-teman lakukan proses perakitan itu dengan sabar ya. Saran saya, nikmatin aja prosesnya, tidak usah tergesa-gesa. Berikutnya yang terakhir, setelah semuanya selesai, lakukan pengecekan final ataupun cek dan recheck dari hasil sepeda yang kalian rakit. Pastikan sepedanya sudah aman dan nyaman untuk dikendarai. Jadi itu tips dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam penyampaian saya ataupun ada salah-salah kata, ya mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Tapi insya Allah niatan saya adalah sharing dan berbagi, dan semoga tips ini itu bermanfaat buat teman-teman yang pengen rakit sendiri sepedanya di rumah.
Ya, jadi itu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ya di subscribe lah ya, dan tinggalin like dan komentar yang positif di video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.